di usia yang menginjak 30 tahun. Dewa 19 masih produktif dan masih laku di pasar musik Indonesia. Mengapa demikian? Pada tahun 1992, band ini merilis album pertamanya dengan judul yang menginformasikan usia mereka. Disinilah salah kaprah nama band dimulai. Judul album 19 yang menunjukkan usia mereka yang pada tahun itu semua personil berusia 19 tahun. Kemudian terbaca di logonya sebagai Dewa 19. Yang seharusnya dibaca nama band Dewa nama album 19. Tapi pada akhirnya nama Dewa 19 diaminkan oleh semua termasuk para personelnya. Debut pertama band ini dengan single Kangen yang menjadi cikal bakal lakunya musik pop rock ini. Lagu Kangen yang bercerita tentang LDR-nya sepasang kekasih, pada waktu itu belum ada istilah LDR, misal sudah ada mungkin judulnya akan diganti. Sebuah lagu dengan lirik bertipe ngobrol dengan kekasih lewat surat. Kekasih yang sering dikira bahwa dia adalah ibundanya Al Eldul. Berikut beberapa sebab Dewa 19 masih laku di telinga pendengar musik hingga saat ini. Beberapa hal ini bersifat subjektif, tentu dengan analisis ringan. Pertama, tanpa vokalis tetap. Mungkin Dewa 19 satu-satunya grup band di Indonesia yang tak memiliki vokalis tetap. Agak aneh, emang sebuah grup band tak memiliki vokalis, dan hanya mengandalkan featuring dengan vokalis jebolannya, yaitu Ari Lasso dan Once. Dan juga featuring dengan penyanyi jebolan pencarian bakat idolanya Ahmad Dhani, yakni Firsa. Nampaknya grup band tanpa vokalis tetap menjadi kekuatan karakter tersendiri. Para penikmat musik dapat mendengar 3 karakter vokal dalam 3 dasawarsa. Bahkan Ari Lasso pernah bilang bahwa ide grup band tanpa vokalis adalah ide jenius dari Ahmad Dhani. Para bala dewa bisa memilih ciri vokal dan aksi panggungnya. Varian karakter vokal juga mengajak pendengar untuk bernostalgia. Vokal Ari Lasso memberi mood 90-an, vokal Once memberi mood 2000-an, dan vokal Firsa bermod modern. Selain masalah musik, grup band tanpa vokalis tetap tentu akan lebih elastis dalam budgetnya. Para penyelenggara konser bisa menyesuaikan kondisi dompet dan juga sesuainya jadwal para vokalis. Selain itu bisa menyesuaikan jenis dan besarnya konser. Akan tetapi konsep tanpa vokalis tetap akan punya kendala dalam penjudulan konser yang sering menyulitkan tim pemasarannya. Judulnya jadi bulat Dewa 19 featuring Ari Lasso, Dewa 19 featuring Once, Dewa 19 featuring Firsa. Bahkan dalam beberapa kesempatan bila featuring dengan penyanyi lain judulnya akan menjadi panjang Dewa 19 featuring Firsa featuring Tiara Andini. Dewa 19 featuring Firsa featuring Once Mekel. Kedua, lirik yang kuat. Tak dipungkiri bahwa lirik karya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan merupakan lirik yang kuat. Banyak penulis lirik di Indonesia yang mengakuinya, sebut saja Ariel Noah, Iga Masardi Baraswara, Badai X Chris Patih. Selain memakai diksi-diksi yang lawas dan jarang dipakai, lirik lagu Dewa 19 mengandung cerita yang dalam. Dari lirik yang bermuatan cinta asmara, sampai lirik bermuatan cinta keluarga, dan juga cinta sesama manusia. Kisah cinta asmara tentu sangat dominan dalam banyak liriknya. Dari patah hati yang ditulis dalam lagu Pupus, hingga perjuangan dan gugatan cinta dalam lagu Cukup Siti Nurbaya. Ada juga lagu yang memaksa untuk jatuh cinta, yaitu Risalah Hati. Perasaan cinta kok dipaksa, padahal tidak cinta. Sebuah paradoks, bukan? Ketiga, branding baru. Faktor penting lainnya yang menjadikan Dewa 19 masih didengar, yaitu branding baru. Setelah sempat agak terpuruk di dekade 2010-an, Dewa 19 tampil dengan wajah agak baru. Keluarnya Once sebagai vokalis mengharuskan Ahmad Dhani mencari penggantinya. Tidak mudah untuk mencari pengganti Once dengan karakter lengkingnya yang kuat dan sudah melekat di Dewa 19. Kemudian digandenglah Firsa dan Elo, si vokalis ragil di band ini. Dengan karakter vokalnya, Firsa tampaknya bisa masuk di banyak musik Dewa 19. Memang masih ada 1-2 lagu yang sepertinya kurang cocok. Tapi masuknya Firsa menduduki lead vokal tampaknya menjadi salah satu sebab masih lakunya musik ini. Di beberapa lagu sepertinya lebih cocok dengan karakter vokalnya. Sebut saja lagu Mahameru sepertinya lebih bernyawa ketika lead vokal diisi oleh Firsa. Selain vokal baru, musik Dewa 19 juga diremajakan atau kalau pakai istilah asingnya direjuvenate.
Lagu-lagu lawas banyak yang direkam ulang tentu dengan menampilkan sound-sound yang baru. Selain itu juga ada beberapa lagu dengan sentuhan musik orkestra. Bahkan kabarnya semua lagu akan direkam ulang dengan vokalis Versa. Tentu ini adalah strategi manis dari seorang musisi. Selain untuk mendapatkan permajaan musik, nampaknya agar pihak Dewa 19 memiliki master rekamannya yang sebelumnya dipegang oleh label yang menaunginya. Tak kalah menariknya, band ini lagi gencar-gencarnya menggarap proyek featuring dengan musisi, band, atau penyanyi lainnya. Dari musisi pop, penyanyi lawas, rock, bahkan punk. Dan yang terakhir juga dengan penyanyi generasi Z. Kesimpulan, Dewa 19 masih tetap laku karena selalu ada ide-ide atau inovasi baru agar selalu eksis di industri musik Indonesia. Permajaan musik dan hadirnya vokalis baru memberikan nuansa yang modern di Dewa 19. Selain itu, lirik lagunya yang memang dari dulu sudah banyak digemari dan menjadikan band ini akan selalu melekat dalam memori ingatan masyarakat Indonesia.